Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Elianida. Di sini saya akan membuat video UTS Kitab Kuning dengan membacakan Kitab Kuning, menerjemahkan dan memberi penjelasan. Di sini saya akan membacakan Kitab Kuning halaman 54 baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minad dunubi dunuban, sesungguhnya di antara dosa-dosa ada beberapa dosa, la tukaffiruha illahumul ma'isyati, yang tidak bisa menghapusnya kepada dosa itu kecuali bingung dengan masalah kehidupan. Fal muradu minhu, maka yang dimaksud dari kebingungan itu, qadruham min la yukhillu, adalah ukuran kebingungan tidak akan merusak, bi a'malil khairi, kepada amal-amal baik, la yushghilul ghalba, tidak menyibukkan kepada hati, syughlan yukhillu bi ihdaril qalbi, dengan sibuk sekali yang mengurangi kepada kehadiran hati, fi sholati, pada waktu sholat, fa inna dzalikal qadra, karena sesungguhnya ukuran itulah, minal hammi, dari kebingungan, wal qasdi, dan tujuan, min a'malil akhirati, dari amal-amal akhirat, wala buddha, dan semestinya, li thalibil ilmi, bagi pelajar, min taklilil alaiki, dari mengurangi wasilah-wasilah ad-dunyawiyati, yang bersifat duniawi, biqadril wus'i, dari ukuran kemampuan, walihada, dan oleh karena itu, ikhtarul gurbata, telah memilih para pelajar untuk mengasingkan diri, wala buddha, dan semestinya pelajar, min tahammulin nasobati, harus siap memikul beban, al masyaqqati fi safarit ta'allumi, yang berat dalam perjalanan pelajar, kama qala, sebagaimana berkata Musa sholawatullahi wasalamuhu, Nabi Musa, rahmat Allah dan keselamatannya, ala nabiyina, semoga tetap kepada nabi kita, wa alaihi fi safari ta'alumi, dan kepada Musa sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan belajar beliau, walam yunqal anhu, tapi tidak diceritakan dari beliau, dzalika fi ghairihi, tentang hal itu pada selainnya, minal asfari, dari perjalanan-perjalanan, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, laqad laqina, sungguh telah merasakan, min safarina hadza nasaba, dari perjalanan kita ini kelelahan, liya'lama anna safarata ta'alumi, supaya mengetahui pelajar bahwa perjalanan belajar itu la yakhlu minat ta'abi, tidak bersih kelelahan, bi anna talabal ilmi, karena sesungguhnya mencari ilmu, amrun azim, adalah masalah yang besar, wa huwa afdalu, di mana mencari ilmu itu lebih utama, minal jihadi, daripada jihad, inda aktsaril ulama'i, menurut mayoritas para ulama, wal ajru, dan pahala belajar itu besar kecilnya, ala qadari ta'abi, sesuai dengan kadar kecapean, wan nasobi, faman sabara, dan kelelahannya, maka siapa saja yang bersabar, ala dzalika wajada, menghadapi hal itu, maka dia akan menemukan ladzatan tafuku, kelezatan yang mengungguli sairi ladzati dunia, semua kelezatan-kelezatan yang ada di dunia. Nah, itu dia pembacaan serta
terjemahan dari kitab halaman 54 sampai dengan halaman 55 baris kedua. Di sini saya akan menjelaskan ya, memberi penjelasan mengenai materi yang saya bacakan tadi. Poin utama, yang pertama, kesulitan mencari nafkah yang bermanfaat. Ada hadis, ada dosa yang hanya dihapus dengan kesulitan mencari nafkah. Maknanya, kesibukan mencari rezeki yang wajar justru bermanfaat. Asalkan yang pertama, tidak menghalangi ibadah, tidak mengganggu konsentrasi sholat, dilakukan dengan niat yang benar. Poin kedua, nasihat untuk penuntut ilmu nih, kurangi keterikatan duniawi sesuai dengan kemampuan saja. Pilih hidup sederhana, fokus pada hal esensial untuk pembelajaran. Poin ketiga, pelajaran Pelajaran Nabi Musa dalam Al-Quran. Nabi Musa hanya menyebut kelelahan ketika dalam perjalanan menuntut ilmu berdasarkan Quran Surat Al-Kahf ayat 62. Hikmahnya, kesulitan adalah bagian alami dari menuntut ilmu, bahkan Nabi pun merasakannya. Poin keempat, keutamaan menuntut ilmu lebih utama dari jihad ya. Pahala juga sesuai kesulitan yang dihadapi. Manfaat ilmu lebih luas dan berkelanjutan. Ada janji Allah pastinya, barang siapa yang sabar menghadapi kesulitan menuntut ilmu akan menemukan kelezatan yang melampaui seluruh kelezatan dunia. Kelezatan apa? Meliputi kedekatan spiritual dengan Allah, kepuasan intelektual memahami ilmu, kemampuan memberi manfaat, pahala yang terus mengalir. Ada relevansi masa kini nih. Yang pertama, keseimbangan dunia akhirat. Hidup sederhana untuk fokus belajar, mental siap hadapi kesulitan, motivasi jangka panjang, serta kualitas di atas kuantitas. Intinya, menuntut ilmu adalah ibadah yang paling mulia. Ibadah yang penuh tantangan, penuh rintangan, namun hasilnya akan melampaui segala kesulitan yang dihadapi. Nah, itu dia penjelasan mengenai kitab halaman 54 sampai dengan halaman 55 ya. Pembacaan, terjemah serta penjelasan sudah saya sampaikan. Berikut ada qawaid atau nahwu ya. Pengertian i'rab jar. I'rab jar adalah perubahan bunyi atau tanda akhir suatu kata karena pengaruh huruf jar atau amil yang masuk ke kata tersebut. Tanda-tanda i'rab jar, tanda i'rab jar biasanya berupa huruf fathah di akhir kata, huruf kasroh di akhir kata, contohnya kayak isim jamak, isim tasniyah, dan isim tunggal yang tidak memiliki huruf alif di akhir, dan tanda-tanda lain sesuai dengan jenis kata yang di-i'rabkan. I'rab jazm. I'rab jazm adalah berubahnya pada akhir kalimat dengan adanya tanda jazm sebab ada amil yang masuk. Hal ini baik karena perubahan tersebut dengan ucapan lafaz maupun perkiraannya takdir. Perubahan di lafaz ini adalah dengan adanya tanda sukun pada akhir kata. Perubahan dengan perkiraan atau takdir maupun perkiraan dengan membuang huruf ilat serta membuang huruf nun, di mana i'rab jazm ini hanya ada di fi'il mudhari dan juga af'alul khamsah. Tanda jazm adalah tanda yang menandai sebuah fi'il atau kata kerja yang mengalami jazm. Jazm dalam ilmu nahwu adalah perubahan akhir kata yang khusus berlaku bagi fi'il dengan sukun, menghilangkan sukun atau menghilangkan huruf ilat. Ada beberapa anggota i'rab jazm dalam bahasa Arab adalah yang pertama lam. Lam disebut i'rab jazm, qaib dan juga nafi yang merupakan partikel yang memiliki fungsi menjazmkan satu kata kerja dan juga menandakan pada suatu peristiwa atau kejadian serta mengubah makna waktu sekarang serta akan datang yang terdapat di kata kerja jadi bermakna madihi atau telah. Kedua ada lam al-amr.
Lam al-amr disebut anggota jazm dan juga tolab yang merupakan partikel berfungsi menjazmkan satu kata kerja dan untuk menunjukkan arti memohon atau menyuruh. Huruf ini termasuk di kata kerja ada pelakunya atau orang ketiga atau goib ya, baik mufrad, tasniyah atau jamak, baik perempuan maupun laki-laki. Ketiga ada lama. Lama disebut dengan anggota jazm karena berfungsi menjazmkan satu kata kerja dan untuk menghilangkan suatu peristiwa, mengubah makna waktu sekarang dan akan datang di dalam kata kerja jadi bermakna yang telah. Namun khusus huruf ini peniadaan peristiwa yang berlangsung di waktu madhi hingga terus berlangsung. Yang keempat ada la al-nahiyah. La al-nahiyah disebut anggota jazm karena berfungsi menjazmkan satu kata kerja untuk menunjukkan melarang. Jika kalimat yang disampaikan ke orang lebih tinggi kedudukannya, maka disebutnya adalah la al-nahiyah yang fungsinya untuk melarang. Kelima, man. Man disebut anggota jazm dan syarat karena berfungsi menjazmkan dua kata kerja dan juga salah satu adat syarat dengan fungsi untuk mencetuskan timbulnya jawab dengan adanya syarat. Jadi dua kata kerja ini dijazmkan adalah fi'il syarat dan juga fi'il jawab al syarat. Keenam ada in. In disebut anggota jazm dan syarat karena berfungsi menjazmkan dua kata kerja dan juga salah satu adat syarat seperti man di atas. Ketujuh ada mahma. Mahma disebut anggota jazm dan syarat karena berfungsi menjazmkan dua kata kerja dan salah satu adat syarat. Mahma adalah isim mubah ya, isim mubah li ghair al-akil yang merupakan kata kerja dengan pengertian yang samar dan juga dipakai pada yang tidak berakal. 8. Ma disebut anggota jazm dan syarat karena berfungsi menjazmkan dua kata kerja dan salah satu adat syarat. Ma juga isim mubah ghair al-akil yang merupakan kata benda dengan pengertian yang samar dan juga dipakai pada yang tidak berakal. 9. Ada aina. Aina merupakan anggota yang jazm dan syarat yang berfungsi menjazmkan dua kata kerja dan salah satu adat syarat. Aina juga merupakan isim ma'an tadammana makna al-syart yang merupakan kata benda untuk menunjukkan tempat dan ada makna syarat yang terkandung. 10 itu ada poin ke-10 itu ada anna. Anna merupakan anggota yang jazm dan syarat yang berfungsi menjazmkan dua kata kerja dan salah satu adat syarat. Anna juga termasuk isim ma'an tadamana makna al-syarat untuk menunjukkan tempat dan makna syarat yang terkandung. Sekian pembacaan, terjemah, penjelasan serta penyampaian qawaid atau nahwu sudah saya sampaikan di sini. Sekian video UTS Kitab Kuning dari saya Ica Elianida kelas 2 CKPI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.